Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan presentasi ini. Yang terhormat Ibu Dian Indasari SEAKMM selaku dosen pemeriksaan akuntansi teori dan kasus dan teman-teman kelas 11 4A15 yang kami cintai. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang persediaan barang dagangan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke materinya. Perkenalkan, nama saya Rindi Agnia Perliani dengan NIM 112000300. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri dan juga ada teman-teman saya yaitu Ilham Ginanjar, Linda Maulidia, Syadwina Anissa Novianti dan juga Yana Safitri. Latar belakang. Persediaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang. Karena hal ini memang sudah menjadi kegiatan utama dari perusahaan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencangkup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Landasan teori, pengertian barang dagangan. Persediaan merupakan barang yang disimpan untuk digunakan nanti atau dijual pada masa-masa tertentu tergantung pada permintaan yang ada atau akan dijual pada periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan barang baku, persediaan barang setengah proses produksi, sedangkan persediaan jadi atau barang dagangan disimpan sebelum dijual atau dipasarkan. Yang kedua, jenis persediaan. Jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha, perusahaan dapat berbentuk perusahaan industri atau manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang, maka persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang. Yang ketiga, tujuan persediaan. Adapun tujuan persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Yang keempat, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang kelima, memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. Yang terakhir, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Yang keempat, fungsi persediaan. Fungsi persediaan dengan mengefektifkan. Yang pertama, fungsi independensi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan proses produksi meski supplier tidak dapat menyanggupi jumlah dan waktu pemesanan barang yang dilakukan perusahaan dengan cepat. Yang kedua, fungsi ekonomis. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang terakhir, fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan antisipasi pada perubahan permintaan konsumen. Persediaan merupakan sebuah istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi, baik karena adanya permintaan ataupun ada masalah lain. Pembahasan soal pada tanggal 31 Desember 2016,
Persediaan barang dagangan perjalanan mempunyai saldo sebesar 70.375.000 dan 5.125.000. Hasilnya 75.500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan barang dalam perjalanan mempunyai saldo sebesar 65.625.000 dan 5.375.000. Hasilnya 71 juta. Kesalahan-kesalahan berikut terdapat di dalam pencatatan perusahaan yang ditemukan oleh Anda selaku auditor. Soal yang pertama, sebuah inventoris toko dengan harga perolehan 750.000 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2016 karena kehilapan dimasukkan dalam persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Soal yang kedua, sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 300.000 bertanggal 29 Desember 2016 telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016, tetapi barang dagangan itu baru diterima pada tanggal 4 Januari 2017. Soal yang ketiga, sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 475.000 bertanggal 26 Desember 2016 telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Berikut barang dagangannya, tetapi oleh perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Kemudian soal yang keempat, sebuah faktur penjualan sebesar Rp600.000 bertanggal 25 Desember 2016 belum dicatat. Barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh pembelinya pada tanggal 31 Desember 2016. Harga pokok penjualan tersebut sebesar Rp425.000. Dari data-data di atas, diminta untuk membuat kertas kerja persediaan beserta jurnal penyesuaian yang diusulkan dan kertas kerja barang dalam perjalanan untuk PT Seroja. Dari data-data di atas diminta untuk membuat kertas kerja persediaan beserta jurnal penyesuaian yang diusulkan dan kertas kerja barang dalam perjalanan untuk PT Seroja. Saya akan membahas untuk jurnal penyesuaian persediaan untuk PT Seroja. Persediaan barang dagangan per buku 31 bulan 12 2016 yaitu dengan harga 70.375.000. Untuk penyesuaiannya di debit ada 475.000 dan kredit 1.475.000. Maka final balance untuk persediaan barang dagangan di tanggal 31 bulan 12 2016 yaitu dari hasil debit 70.375.000 ditambah 475.000 dikurangi kredit 1.475.000 hasilnya 69.375.000. Maka untuk final balance tanggal 31 bulan 12 2016 yaitu di 69.375.000. Sedangkan balance tanggal 31 bulan 12 2015 untuk PT Seroja yaitu di 65.625.000. Selanjutnya untuk persediaan barang dalam perjalanan per buku 31 bulan 12 2016 ada 5.125.000. Di debitnya ada 300.000 sedangkan kredit 475.000. Maka persediaan barang dalam perjalanan per buku 31 bulan 12 2016 5.125.000 ditambah 300.000 di debit dikurangi di kredit 475.000 hasilnya 4.950.000 untuk di final balance tanggal 31 bulan 12 2016. Selanjutnya di balance-nya ada 5.375.000. Maka total persediaan barang dagangan per buku 77.375.000 ditambah 5.125.000 yaitu 75.500.000. Kemudian untuk di debit 475.000 tambah 300.000 yaitu ada 775.000. Sedangkan untuk di kredit 1.475.000 ditambah 475.000 yaitu 1.950.000. Kemudian untuk final balance di tanggal 31 bulan 12 2016 69.375.000 ditambah 4.950.000 yaitu 74.325.000. Sedangkan balance di tanggal 31 bulan 12 2015 yaitu 50.625.000 ditambah 5.375.000 yaitu 71 juta. Barang dalam perjalanan
Untuk nomor PO 610 di tanggal 30 bulan 11 2016, keterangan PK Abdullah Jateng 12 set kursi makan, yaitu jumlahnya 3.600.000. Kemudian untuk PO nomor 612 di tanggal 23 bulan 12 2016, yaitu PK Antara Jakarta 4 set tempat tidur, itu dengan harga 725.000. Sedangkan jumlahnya yaitu 4.325.000. Penyesuaian untuk PT Seroja tanggal 29 bulan 12 2016, inventoris kantor masuk ke debit dengan harga 750.000, sedangkan masuk ke kredit dengan persediaan barang dagangan dengan harga 750.000 juga. Kemudian selanjutnya ada tanggal 29 bulan 12 2016, ada persediaan barang dalam perjalanan debit 300.000, persediaan barang dagangan kredit 300.000. Di tanggal 31 bulan 12 2016, persediaan barang dagangan 475.000 di debit dan kas atau utang di kredit 475.000 juga. Kemudian di tanggal 31 bulan 12 2016, kas atau utang di debit 600.000, sedangkan penjualan di kredit 600.000. Selanjutnya di tanggal 31 bulan 12 2016 juga, harga pokok penjualan Rp 425.000, sedangkan di debit, sedangkan persediaan barang dagangan di kredit 425.000. Sekian penjelasan pembahasan untuk soal modul praktek pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Kesimpulan, persediaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang, karena hal ini memang sudah menjadi kegiatan utama dari perusahaan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Saran, kami selaku penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya.